Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kita berada tetap dalam kondisi sehat dan tentunya masih dengan semangat berprestasi ya teman-teman. Nah, pada kesempatan yang berharga ini saya akan menjelaskan mengenai program kreativitas mahasiswa terkhusus pada bidang gagasan tertulis atau yang lebih kita kenal dengan PKMGT. Langsung saja teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu PKM, sementara PKMGT itu seperti apa dan ruang lingkupnya apa saja. PKM merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Tentunya ada pada bagian gagasan tertulis. Nah, jika disimpulkan teman-teman, gagasan tertulis adalah imajinasi mengenai masa depan yang kita inginkan dari suatu permasalahan yang kita temukan, baik itu di tingkat bangsa, negara, ataupun bahkan di lingkungan sekitar kita. Nah, teman-teman juga bisa baca pada layar yang sudah saya tampilkan ini teman-teman. Ruang lingkupnya yaitu pada semua aspek, mulai dari sosial, sampai dengan teknologi dan pangan serta lingkungan. Selanjutnya, yaitu mengenai kriteria pengusulan. Di sini sudah saya lampirkan yang teman-teman pada layar. Bisa dilihat contoh dari cover program kreativitas mahasiswa gagasan tertulis, di mana perlu diperhatikan yang saya beri catatan penting pada kolom merah, ada beberapa yang harus dimasukkan ke dalam cover, ada mulai nama program, judul yang tidak diperbolehkan menggunakan akronim dan singkatan yang tidak baku, serta dimaksimalkan hanya 20 kata, sampai dengan nama universitas dan tahun penulisan. Dengan catatan teman-teman, yang pertama peserta merupakan mahasiswa aktif yang sudah terdaftar, sampai dengan keanggotaan yang setiap kelompoknya disarankan dari 2 angkatan yang berbeda, dengan tujuan untuk pembinaan dan kesinambungan pengusulan pada program PKM di tahun-tahun berikutnya. Teman-teman bisa baca dan bisa teman-teman lihat pada layar yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya mengenai lembar pengesahan. Sama halnya seperti dengan cover, di sini juga ada catatan penting yang perlu diperhatikan mulai dari judul, bidang kegiatan, sampai dengan identitas dosen pendamping. Nah, yang perlu kita perhatikan teman-teman di sini, cover dan lembar pengesahan itu tidak dimasukkan dalam isian PKMGT, tetapi kita pisah dan nantinya akan langsung di-upload pada sistem Simbel Mawa, di mana proses pengesahan ini dilakukan dan divalidasi oleh dosen pendamping serta pimpinan pada perguruan tinggi masing-masing di bagian tim kemahasiswaan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu pada sistematika kepenulisan. Perlu kita ketahui bahwa artikel PKMGT ini terdiri dari 3 isian utama. Yang pertama ada daftar isi, yang kedua ada halaman inti, dan yang ketiga ada lampiran. Teman-teman bisa baca pada layar yang saya tampilkan, mulai dari daftar isi, apa saja yang termasuk syarat dari daftar isi, halaman inti, seperti apa, dan lampirannya mencakup identitas lengkap ketua, anggota, sampai dengan tugas dari setiap mahasiswa. Nah, selain itu, penulisan artikel PKMGT juga menggunakan tipe huruf Times New Roman dengan ukuran 12 dengan jarak 1,15 dengan rata kanan kiri dan layout kertas A4. Teman-teman bisa lihat pada layar yang saya tampilkan. Selanjutnya mengenai berkas atau file dari isian proposal yang diunggah ke Simbel Mawa harus dengan format penamaan file, nama ketua, underscore nama perguruan tinggi, underscore jenis bidang PKM yang kita usulkan. Seperti contoh nama ketua Dian Nur Rahmawati, underscore nama perguruan tinggi Universitas Islam Lamongan, underscore PKM gagasan tertulis. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai isian utama dari PKMGT. Yang pertama ada daftar isi. Sini saya sudah lampirkan contoh dari daftar isi, di mana mencakup pendahuluan, gagasan, kesimpulan, daftar pustaka, sampai dengan lampiran. Selanjutnya pada isian yang kedua ada bagian pendahuluan.
Nah, teman-teman, ini juga saya sudah tampilkan contoh dari pendahuluan PKM gagasan tertulis, di mana pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang yang mengangkat tentang situasi dan kondisi suatu bangsa yang menjadikan alasan kita mengusulkan PKMGT. Dan jangan lupa disertai dengan data dan fakta yang mendukung, seperti pada tabel 1.1 ini ya teman-teman. Selanjutnya masih pada bagian pendahuluan, selain itu kita juga harus mengisikan pada bagian pendahuluan tentang tujuan dari kepenulisan PKMGT tersebut serta besarnya manfaat yang hendak kita capai dalam penulisan tersebut. Pada bagian kedua ada gagasan, di mana gagasan ini berisi tentang 4 hal. Yang pertama, ada persoalan pencetus gagasan, di mana persoalan ini diperoleh dari fenomena sosial budaya yang ada pada masyarakat, pada semua aspek, pada semua strata, yang masih dalam tatanan kehidupan di era teknologi 5.0, teman-teman. Yang kedua, mengenai solusi yang menjadi konten ilmiah artikel. Yang ketiga, pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan gagasan, peran, serta kontribusinya dari masing-masing pihak. Teman-teman bisa lihat dari contoh yang sudah saya lampirkan pada layar, isi dari solusi, isi dari pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan. Isian yang terakhir ada langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan yang kita usulkan sehingga nantinya dampak yang sistematik yang diharapkan mampu tercapai dengan maksimal. Di sini sudah saya berikan juga contohnya langkah-langkah strategis dalam merealisasikan gagasan ya teman-teman. Selanjutnya pada bagian utama yang terakhir yaitu pada bab simpulan. Pada bab simpulan sendiri berisi 3 hal. Yang pertama, gagasan yang akan kita ajukan itu seperti apa. Yang kedua, cara merealisasikan dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan gagasan tersebut. Dan yang ketiga, prediksi dampak gagasan yang kita usulkan bagi kalangan masyarakat, bahkan sampai bangsa dan negara. Teman-teman sudah bisa lihat pada layar, saya berikan contoh. Dan bisa juga dilengkapi dengan foto atau informasi yang mendukung. Ini pada bagian cara merealisasikan, jangka waktu yang diperlukan, serta prediksi hasil gagasan. Nah, ini sekarang kita pada bagian daftar pustaka. Daftar pustaka itu teman-teman berisi acuan yang kita gunakan untuk mendukung kepenulisan gagasan yang kita usulkan. Artinya, kita dapat mengambil dari sebuah skripsi, tesis, atau undang-undang dasar jika ada, serta hasil wawancara yang bersangkutan, sehingga diharapkan dengan daftar pustaka ini, gagasan yang kita ajukan semakin kuat dan semakin memberikan dampak yang nyata. Selanjutnya kita masuk dalam bagian lampiran. Bagian lampiran di sini yang pertama ada bagian lampiran biodata ketua dan anggota. Biodata ini berisi tentang identitas diri, kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti, sampai dengan penghargaan yang diterima, dan diakhiri nantinya dengan tanda tangan pihak yang terkait. Misalnya ini biodata ketua, maka nanti juga dilengkapi dengan tanda tangan ketua. Begitu juga dengan anggota, ketika identitas diri anggota maka dilengkapi dengan tanda tangan anggota. Selanjutnya lampiran dari dosen pembimbing, berisi dengan identitas biodata diri, penelitian, pengabdian yang pernah beliau lakukan, dan sama halnya juga diakhiri dengan tanda tangan beliau. Yang ketiga yaitu lampiran mengenai susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Di sini ada nama mahasiswa, program studi, bidang ilmu, alokasi waktu sampai dengan uraian tugas setiap pengusul PKM tersebut. Dan yang terakhir ada lampiran surat pernyataan ketua pelaksana, di mana surat pernyataan ini merupakan isi dari kesediaan dari ketua apabila nantinya ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka ketua siap menanggung resikonya. Dilengkapi juga dengan tanda tangan ya teman-teman.
Nah, kita sudah sampai di akhir pembahasan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah mendengarkan video pembahasan PKM terkhusus pada gagasan tertulis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya dan membawa perubahan yang lebih baik. Dari saya, salam mahasiswa prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.